Pop gengs. Insiden yang menimpa KRI Nanggala beberapa waktu lalu membuka mata semua orang tentang betapa rentannya setiap pekerjaan. Betapapun gagahnya ia terlihat, termasuk dunia militer yang identik dengan semua hal maskulin seperti senjata dan agresi. Kesadaran semacam itu juga bikin kita penasaran sih, bukan cuma soal dunia militer, tapi tentang kehidupan bawah laut yang dijalani para marinir di balik kemudi kapal selam. Karena itu beberapa waktu lalu aku bagiin alur cerita dari salah satu film bertema kapal selam yaitu Curse. Nah, kali ini aku masih akan bagiin alur film yang mengambil tema serupa. Ini adalah film yang juga rilis di tahun 2018. Diadaptasi dari novel Firing Point karangan Don Kate dan George Wallace yang terbit di tahun 2012. Film ini diarahkan oleh Donovan Mars dan dikerjakan bersama oleh beberapa rumah produksi. Mulai dari Summit Premiere, Millennium Media, Original Film, Relativity Media, G-Base, dan Tucker Tully Entertainment. Ya udah, biar gak kelamaan basa-basi kayak orang baru kenal, segera sediakan cemilan dan minuman dinginmu kalau nontonnya pas sudah buka ya. Hunter Killer dimulai. Kapal selam hantu Tampa Bay milik Angkatan Laut Amerika tiba-tiba hilang kontak dengan markas pusat. Sebelumnya, kapal ini ditugaskan untuk membuntuti kapal selam Konek milik Angkatan Laut Rusia di Laut Barents sekitar wilayah perairan Semenanjung Kola. Dan dalam tugas itu, sasaran yang mereka intai tiba-tiba terkena serangan torpedo dari musuh yang tidak dikenal. Lalu, gak lama kemudian, torpedo yang sama menyerang mereka dari atas. Kabar soal hilangnya kontak dari Tampa Bay itu akhirnya sampai ke Pentagon, membuat Laksamana muda John Feist harus segera menemui Admiral Charles Donegan. Dan hasil dari pertemuan itu adalah mengirimkan salah satu kapal selam terbaik mereka yaitu USS Ankarsas untuk nyelidikin hilangnya Tampa Bay. Mereka juga membujuk Joe Glass yang diperankan sama Gerard Butler dan baru dipromosikan sebagai kapten untuk memimpin misi ini. Sementara itu, di Tajikistan, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika di bawah komando Letnan Bill Beeman yang diperankan sama Toby Stephens baru aja pulang dari berlatih. Dan saat kembali ke markas, tiba-tiba dia dan timnya dapat perintah dari markas pusat untuk mengintai pangkalan Angkatan Laut Rusia di Polyarny. Misi ini punya hubungan nih dengan hilangnya Tampa Bay. Karena setelah Pentagon menemukan bahwa terjadi 2 ledakan sebelum Tampa Bay menghilang, agen kepresidenan Amerika menemukan bahwa pemerintah Rusia melakukan pergerakan aneh 2 jam sebelum ledakan itu terjadi. Di mana presidennya Zakharin yang diperankan sama Alexander Dyachenko meninggalkan kantor untuk nemuin Menteri Pertahanan di sekitar Semenanjung Kola yang gak jauh dari lokasi hilangnya Tampa Bay. Nah, dari adegan percakapan antar Laksamana Feist dan agen kepresidenan itu, sorotan lalu berpindah nih ke beberapa tempat. Pertama, kita bisa melihat USS Arkansas yang mulai berlayar menuju Semenanjung Kola untuk mencari Tampa Bay. Kedua, kita diperlihatkan Presiden Zakharin yang sedang menemui Menteri Pertahanannya, Dmitry Durov. Dan yang ketiga, para anggota pasukan khusus yang sedang menuju lokasi pengintaian. Sorotan ke Arkansas menunjukkan jika Tampa Bay telah ditemukan dalam keadaan hancur tanpa satu pun kru yang selamat. Tak jauh dari Tampa Bay, mereka juga nemuin kapal selam Rusia Konek yang sama hancurnya. Nah, hal ini membuat Kapten Joe curiga dan memerintahkan seluruh kru Arkansas untuk bersiap menghadapi serangan. Dan bener aja, gak butuh waktu lama sampai mereka beneran diserang oleh kapal selam Volkov milik Rusia yang ngumpet di bawah gunung es dan nunggu buat nyerang mereka. Beruntung, dengan keterampilan Kapten Glass dan para kru Arkansas, mereka berhasil lolos dan menghancurkan musuh yang menyergap mereka. Nah, kabar soal tenggelamnya kapal Volkov tentu aja sampai nih ke Polyarny, tempat Zakharin dan Durov bertemu. Nah, Durov, si Menteri Pertahanan yang dengar kabar itu, nyaranin serangan balasan untuk melindungi kedaulatan Rusia. Tapi Zakharin nolak saran itu dan berencana langsung menghubungi Presiden Amerika. Kabar ini juga sampai nih ke Pentagon. Cuman ada yang aneh nih di sini.
Karena baik di Polyarny maupun Pentagon sepertinya sama-sama belum ngerti bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi gini nih, setelah lolos dari serangan Volkov, Kapten Glass merintahin buat mindai ulang kondisi tiap kapal selam yang hancur. Nah, dari sini mereka nemuin kalau di kapal Konek milik Rusia yang udah karam, sepertinya hancur karena sabotase internal, bukan serangan musuh. Atau dengan kata lain, bukan Tampa Bay yang nyerang Konek. Untung ada kru dari kapal Konek yang bertahan hidup. Jadi, kru Arkansas bisa menyelamatkan mereka untuk konfirmasi mengenai dugaan tersebut. Walaupun ini sempat jadi perdebatan internal Arkansas. Soalnya Rusia ini kan musuh mereka nih. Sir, the arrogance of this for you to bring him in here, you will be court-martialed. Cuman gitu, pada akhirnya kru Konek itu berhasil diselamatkan. Yang mana salah satu penyintasnya adalah si kapten Sergei Andropov yang diperankan sama Michael Nyqvist. Oke, kita ke tempat lain dulu ya. Tapi ada pasukan khusus dari US yang ditugasin buat ngintai kan. Nah, mereka ini udah tiba di lokasi pengintaian dengan salah satu anggotanya yang terluka saat melakukan terjun payung. Sesuai perintah, para anggota pasukan khusus ini langsung memulai pengintaian dengan ngeluncurin drone pengawas. Sorotan dari kamera itu lantas ditayangkan secara langsung ke Pentagon. Tapi entah kenapa syaratnya kayak kacau gitu. Nah, dari sini mulai ketahuan deh kalau ada yang gak beres. Soalnya selain gangguan siaran tadi nih, telepon yang dipakai sama Zakharin buat ngubungin Presiden US juga gak bisa terhubung. Baik orang-orang di Pentagon dan pasukan khususnya yang mengawasi dari jauh, maupun Presiden Zakharin sama-sama bingung. Tapi kamu gak usah ikutan bingung ya, karena gak lama kemudian semua kebenaran itu terungkap. Ternyata si Menteri Pertahanan Durov sedang melakukan usaha kudeta diam-diam dan berencana menyembunyikan Zakharin. Dan di luar tujuan itu ada maksud lebih besar dari Durov untuk memicu perang dengan Amerika. Pihak Amerika berhasil menyadari hal tersebut saat para pengintai menyiarkan tayangan penyanderaan Presiden Zakharin. Menyaksikan hal tersebut, pihak Pentagon langsung menggelar rapat tertutup. Kemudian memutuskan berdasarkan saran dari Laksamana Fisk bahwa mereka akan menyelamatkan Zakharin dengan bantuan dari Arkansas dan para pasukan khusus yang berada di lokasi. Donegan sempat menentang saran ini karena dirinya juga menginginkan perang, tapi Presiden lebih mendukung saran dari Fisk. Hasil rapat itu pun diteruskan para kru Arkansas dan mereka pun bergegas ke Polyarny untuk menjemput para pasukan khusus yang akan menyelamatkan Zakharin. Sayangnya itu tidak mudah Ferguson karena satu-satunya rute menuju Polyarny dipenuhi ranjau dan pendeteksi sonar. Itu sebabnya mereka ini butuh navigator lokal dan satu-satunya yang bisa melakukannya hanyalah Andropov, kapten kapal Konek yang mereka selamatin tadi. Awalnya sih Dosky nolak waktu dimintai tolong sama Kapten Glass. Tapi setelah tahu kehancuran kapal dan kematian anak buahnya disebabkan oleh sabotase dari pihak Durov, ditambah tuh bangke ternyata mau ngelakuin kudeta, si Andropov pun akhirnya setuju buat bantuin para kru Arkansas. Sempat ada perdebatan sih, soalnya para kru yang lain masih sentimen nih sama posisi Andropov sebagai orang Rusia. Tapi gak ada satupun kru yang menang debat lawan Kapten Glass. Dan begitulah akhirnya para kru Arkansas berhasil melalui ladang ranjau di sarang musuh tanpa terdeteksi berkat bantuan dari orang yang mereka musuhi. Tentu saja dalam keheningan panjang dan hanya berkomunikasi dengan isyarat untuk menghindari pendeteksi sonar. Sayangnya di permukaan ada masalah karena para pasukan khusus di bawah komando Biman hampir kedapatan sama anak buah Durov gegara transmisi mereka ke Pentagon tertangkap di frekuensi militer. Salah satu dari anggota pasukan khusus ini, Marty, tertembak saat pihak militer Rusia memeriksa tempat persembunyian tersebut. Namun pihak Rusia gagal menemukannya. Mereka memang selamat nih, tapi dengan tertembaknya Marty, satu personil berkurang. Meskipun begitu, operasi penyelamatan Zakharin harus tetap dilanjutkan. Para anggota pasukan khusus ini pun menyelam ke lokasi penyanderaan Presiden. Dan tanpa sengaja nih ketemu sama pas pampres Rusia yang bernama Oleg yang terluka karena ditembak sama anteknya Durov. Nah, Oleg inilah yang nganter mereka ke tempat Presiden.
Ya itu nggak mudah sih, mereka harus lewati banyak penjaga bersenjata hanya untuk merebut kembali Presiden Zakharin. Untungnya usaha penyelamatan itu benar-benar berhasil setelah Oleg menahan para antek Durov demi memberi Bimen dan Zakharin kesempatan untuk melarikan diri. Namun Oleg ditembak mati setelah itu. Dan sebelum gugur, dia berhasil meledakkan granat tangan dan membawa beberapa bawahan Durov mati bersamanya. Pengorbanan Oleg itu hampir berakhir sia-sia karena misi penyelamatan itu nyaris gagal. Presiden Zakharin tertembak di bagian perut dan 2 bawahan Bimen gugur dalam misi itu. Yang satu gugur pas ninggalin lokasi Sandra, satunya lagi pas mau nyebrang ke kapal selam. Nah, beruntung saat terkepung peluru dari penembak runduk yang ternyata Martinelli menghabisi nyawa bawahan Durov satu persatu. Oh, pantas dari tadi gak kelihatan ya, kirain karena cedera doang. Ternyata ada rencana lain. Dan ya begitulah, setelah semua drama kejar-kejaran itu, Presiden Zakharin pun berhasil diselamatkan. Sedangkan Bimen kembali untuk menjemput Martinelli setelah mengantar Presiden ke kapal selam mini milik Arkansas. Meski begitu, gangguan belum berakhir karena kapal perang Yevchenko milik Rusia berhasil melacak keberadaan Arkansas dan meluncurkan rudal pemburu. Arkansas mengalami kerusakan serta kehilangan kapal selam penyelamat mereka karena hal itu. Kapal selam mereka sendiri sedikit lagi tenggelam nih karena Kapten Glass menolak untuk membalas tembakan Yevchenko. Itu dapat memulai perang yang dia coba hentikan. Namun perang sepertinya sudah tak bisa dicegah karena Laksamana Donegan dan orang-orang di Pentagon mengira jika Arkansas telah tenggelam dan Zakharin tewas di dalamnya. Masing-masing negara pun segera menyiapkan armadanya untuk bertempur di lautan. Tapi sebelum perang sempat dimulai, Andropov berhasil menghubungi Yevchenko dan menjelaskan bahwa Arkansas telah menyelamatkan dirinya dan Presiden Zakharin dari kudeta. Hal tersebut sempat menimbulkan perdebatan di kapal Yevchenko. Tapi semua perdebatan itu langsung berhenti saat mereka mendengar Presiden Zakharin berbicara langsung lewat radio milik Arkansas. Yevchenko pun segera menghubungi Durov dan melaporkan bahwa kapal mereka tak akan menembak. Sedangkan orang-orang di Pentagon yang mengetahui hal tersebut juga segera menyebarkan rekaman suara milik Zakharin ke seluruh pejabat Rusia. Durov tahu soal semua itu, namun dirinya belum nyerah untuk memulai perang. Dia mulai memerintahkan pasukannya di pangkalan untuk menembakkan rudal ke Arkansas. Pentagon tahu hal ini dan memerintahkan Kapten Glass untuk bersiap-siap menghadapi perang. Namun, di detik-detik terakhir sebelum misil sampai ke Arkansas, para rekan Andropov di Yevchenko menghadang tembakan misil itu dan menentang semua perintah Durov. Yevchenko lalu meluncurkan rudal ke arah pelabuhan, membuat Durov dan para antek-anteknya menjadi rata dengan tanah. Hal ini membuat semua orang menjadi lega karena dengan itu perang antara dua negara paling adidaya ini berhasil dihindari. Semua drama itu kemudian ditutup dengan banyak adegan pulang. Ada Zakharin dan Andropov yang akhirnya meninggalkan Arkansas dan Bimen serta Martinelli yang kembali ke Arkansas. Sedangkan Arkansas kembali ke dermaga tempat mereka memulai semuanya. Wah, ini berat sih ya temanya, padahal cuma membahas kapal selam tapi malah sampai ke kudeta. Ya pesannya sih make love not war aja lah, atau terserah mau make apaan, asal jangan perang ya. Soalnya perang itu gak ada enaknya, cari yang enak-enak aja. Kecuali kamu udah siap hidup puas-puas terus 24 jam full kalau emang udah mau perang, no. Nah untuk kesimpulannya ada banyak sih yang bisa kita tarik. Pertama, soal pentingnya untuk bersikap rasional kayak Laksamana Fis yang selalu berusaha mencari solusi dengan tingkat kerugian paling sedikit. Lihat aja bagaimana dia malah ngasih ide buat nyelamatin presiden musuh di saat pihak lain seperti Donegan malah usulin buat perang terbuka aja. Pentingnya rasionalitas semacam ini juga ditunjukkan oleh karakter Kapten Glass yang di momen-momen krisisnya selalu berusaha ambil keputusan dengan tenang. Seperti saat dirinya memerintahkan untuk menahan tembakan agar tidak micu perang dengan Rusia. Terus, selain soal bersikap rasional nih, film ini juga berbicara tentang kemanusiaan dan persaudaraan sesama pelaut. Ini bisa kita lihat dari dialog antara Andropov dan Kapten Glass, di mana Glass menjelaskan bahwa dirinya tetap menyelamatkan Andropov meski mereka ini musuh karena didasari rasa persaudaraan sesama pelaut. Dan Andropov memang harus diselamatkan siapapun dia.
Yap, itu aja mungkin untuk sesi kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.